Pada akhir abad ke-19, London dilanda ketakutan oleh kehadiran seorang pembunuh yang hingga kini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah kriminal. Sosok yang dikenal sebagai Jack the Ripper meneror distrik Whitechapel dengan serangkaian pembunuhan brutal yang tidak hanya menggemparkan masyarakat, tetapi juga membuat pihak berwenang kebingungan. Dengan metode yang kejam dan pola yang tampak penuh perhitungan, pembunuh ini tidak pernah tertangkap, meninggalkan jejak misteri yang bertahan selama lebih dari 1 abad. Kasus ini pertama kali menarik perhatian publik ketika serangkaian pembunuhan terhadap perempuan terjadi di sekitar kawasan miskin London Timur. Korban-korbannya adalah pekerja seks yang ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tidak hanya dibunuh, mereka juga mengalami perlakuan yang mengindikasikan bahwa pelaku memiliki pemahaman dalam anatomi manusia. Ini menimbulkan spekulasi bahwa pembunuhnya mungkin adalah seseorang dengan latar belakang medis atau bedah. Salah satu faktor yang membuat kasus ini begitu terkenal adalah cara pembunuhannya yang penuh perhitungan. Korban ditemukan di gang-gang sempit atau tempat-tempat sepi, seolah-olah pembunuh tahu persis di mana harus melakukan aksinya tanpa ketahuan. Luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban menunjukkan tingkat kebrutalan yang luar biasa, tetapi juga mencerminkan kecermatan dalam eksekusi. Ini membuat banyak ahli forensik percaya bahwa Jack the Ripper bukan sekadar pembunuh biasa, melainkan seseorang yang sangat memahami tubuh manusia dan memiliki kendali penuh atas setiap tindakannya. Polisi segera membentuk unit investigasi khusus untuk menangkap pembunuh ini, tetapi upaya mereka selalu menemui jalan buntu. Pada masa itu teknologi forensik masih sangat terbatas, membuat sulit bagi mereka untuk mengumpulkan bukti yang bisa mengarah pada tersangka tertentu. Tidak ada sidik jari, tidak ada DNA, hanya dugaan berdasarkan pola serangan dan kondisi tubuh korban. Kemudian, muncullah surat-surat misterius yang dikirimkan ke kantor berita dan pihak berwenang. Salah satu surat yang paling terkenal diberi judul Dear Boss, di mana penulisnya mengaku sebagai Jack the Ripper. Surat ini tidak hanya mengolok-olok polisi, tetapi juga memberikan detail tentang pembunuhan yang belum dipublikasikan, seolah-olah hanya pelaku sejati yang bisa mengetahui informasi tersebut. Setelah surat ini tersebar luas, muncul surat-surat lain yang mengaku berasal dari pembunuh yang sama. Namun tidak semua surat dianggap asli, karena banyak yang diduga hanya dibuat oleh orang-orang yang ingin menambah kepanikan atau mendapatkan perhatian. Seiring waktu, daftar tersangka mulai bertambah. Beberapa pria yang tinggal di sekitar Whitechapel diperiksa, termasuk dokter tukang daging, hingga bangsawan yang memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan. Salah satu tersangka yang paling sering disebut adalah Montague John Druitt, seorang pengacara yang ditemukan tewas di sungai tak lama setelah serangkaian pembunuhan terjadi. Beberapa pihak menduga bahwa ia mungkin adalah pelaku sebenarnya, dan kematiannya menandakan akhir dari aksi Jack the Ripper. Namun teori ini tetap tidak bisa dibuktikan secara pasti. Teori lain mengarah pada seorang pria bernama Aaron Kosminski, seorang imigran Polandia yang mengalami gangguan mental. Analisis DNA modern sempat mencoba menghubungkan Kosminski dengan bukti forensik yang ditemukan pada salah satu korban, tetapi hasilnya masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Beberapa orang percaya bahwa bukti tersebut telah terkontaminasi selama bertahun-tahun, sehingga tidak bisa dijadikan dasar yang kuat untuk menuduhnya sebagai Jack the Ripper. Setelah beberapa pembunuhan, kasus ini tiba-tiba berhenti. Tidak ada lagi korban baru, tidak ada lagi surat yang dikirim, dan seolah-olah Jack the Ripper menghilang begitu saja dari peredaran. Ini menimbulkan banyak spekulasi. Apakah pembunuhnya telah ditangkap atas kejahatan lain tanpa disadari oleh polisi? Apakah ia telah meninggal atau pergi meninggalkan London? Ataukah ia hanya memutuskan untuk berhenti membunuh? Lebih dari 1 abad telah berlalu sejak malam-malam mengerikan itu, tetapi identitas Jack the Ripper tetap menjadi misteri. Meskipun berbagai penelitian dan analisis dilakukan oleh sejarawan, detektif amatir, dan bahkan teknologi modern, tidak ada satupun teori yang bisa dikonfirmasi dengan pasti. Beberapa percaya bahwa kebenaran tentang siapa Jack the Ripper telah hilang selamanya, terkubur dalam arsip sejarah dan waktu yang terus berjalan. Namun satu hal yang pasti, nama Jack the Ripper akan selalu dikenang sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah.
Sosoknya, meskipun tidak pernah diketahui, telah menjadi bagian dari legenda urban yang terus menginspirasi film, buku, dan teori konspirasi. Ia bukan hanya sekadar pembunuh, tetapi simbol dari kejahatan yang sempurna, sebuah misteri tanpa jawaban, teka-teki yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Meskipun lebih dari 1 abad telah berlalu sejak Jack the Ripper meneror jalanan London, upaya untuk mengungkap identitasnya terus berlanjut. Berbagai teori muncul, mulai dari dugaan bahwa ia adalah seorang dokter yang memiliki pemahaman mendalam tentang anatomi hingga spekulasi bahwa ia adalah anggota keluarga kerajaan yang menggunakan pengaruhnya untuk menutupi kejahatan. Meskipun begitu, tanpa bukti konkret, semua ini tetap menjadi spekulasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Salah satu aspek yang membuat kasus Jack the Ripper begitu sulit dipecahkan adalah kurangnya teknologi forensik pada masa itu. Pada akhir abad ke-19, investigasi kriminal masih sangat terbatas. Tidak ada rekaman sidik jari, tidak ada analisis DNA, dan sebagian besar bukti bergantung pada kesaksian saksi mata yang seringkali tidak akurat. Polisi hanya bisa mengandalkan pola kejahatan dan keberuntungan dalam menangkap tersangka, yang dalam kasus ini terbukti tidak cukup untuk menghentikan pembunuhnya. Ada 5 korban utama yang secara resmi dikaitkan dengan Jack the Ripper, yang dikenal sebagai Canonical Five. Mereka adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly. Namun, beberapa ahli percaya bahwa jumlah korbannya bisa lebih banyak, mengingat banyaknya pembunuhan serupa yang terjadi di sekitar Whitechapel pada periode yang sama. Mary Ann Nichols ditemukan tewas di luar sebuah gang di Whitechapel pada akhir musim panas. Luka-luka di tubuhnya menunjukkan bahwa pembunuhnya memiliki keterampilan dalam menggunakan pisau, tetapi yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa ia dibunuh dalam kondisi jalanan yang masih cukup ramai, namun tidak ada saksi mata yang melihat siapa pelakunya. Beberapa pekan kemudian, Annie Chapman ditemukan dengan kondisi yang lebih parah. Luka di tubuhnya mengindikasikan bahwa pembunuhnya mungkin memiliki pemahaman tentang prosedur bedah yang semakin memperkuat teori bahwa Jack the Ripper mungkin adalah seorang dokter atau ahli bedah. Pembunuhan berlanjut dengan korban berikutnya, Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes, yang ditemukan tewas pada malam yang sama. Elizabeth Stride diduga merupakan korban yang sempat diganggu oleh seseorang sebelum pembunuhan bisa diselesaikan, yang mungkin menjelaskan mengapa kondisi tubuhnya tidak separah korban lainnya. Namun, hanya beberapa jam setelah itu, Catherine Eddowes ditemukan dengan luka yang jauh lebih mengerikan, seolah-olah pembunuhnya melampiaskan kemarahan yang sempat tertunda. Korban terakhir yang dikaitkan dengan Jack the Ripper, Mary Jane Kelly, ditemukan dalam kondisi yang paling mengerikan dari semuanya. Berbeda dengan korban sebelumnya yang ditemukan di jalanan, Mary Jane Kelly dibunuh di dalam kamarnya sendiri, yang memberi pembunuh lebih banyak waktu untuk melakukan aksinya tanpa risiko tertangkap. Luka-luka yang ditemukan pada tubuhnya jauh lebih brutal dibanding korban lainnya, menunjukkan bahwa pembunuhnya semakin kehilangan kendali, atau mungkin ini adalah pembunuhan terakhirnya sebelum ia menghilang selamanya. Setelah pembunuhan Mary Jane Kelly, tidak ada lagi serangan yang secara pasti dikaitkan dengan Jack the Ripper. Polisi, yang sudah frustrasi dengan kurangnya kemajuan dalam penyelidikan, akhirnya mulai kehilangan arah. Meskipun banyak tersangka yang diinterogasi, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menahan siapapun. Seiring berjalannya waktu, berbagai nama muncul sebagai kemungkinan identitas Jack the Ripper. Selain Montague John Druitt dan Aaron Kosminski, ada juga teori yang mengaitkan pembunuh ini dengan James Maybrick, seorang pedagang kapas yang diduga menulis sebuah buku harian yang mengakui dirinya sebagai Jack the Ripper. Namun, keaslian buku harian tersebut masih diperdebatkan hingga saat ini. Ada pula dugaan bahwa Jack the Ripper sebenarnya adalah seorang wanita, sebuah teori yang dikenal sebagai Jill the Ripper, tetapi teori ini tidak memiliki cukup bukti untuk didukung lebih lanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi DNA sempat memberikan harapan baru dalam mengidentifikasi Jack the Ripper. Salah satu bukti utama yang dianalisis adalah kain syal yang ditemukan di dekat tubuh Catherine Eddowes, yang diklaim memiliki jejak DNA pelaku. Beberapa penelitian menyebut bahwa DNA tersebut cocok dengan keturunan Aaron Kosminski, seorang pria yang telah lama dicurigai sebagai tersangka utama. Namun, metode pengujian dan keabsahan bukti ini masih diperdebatkan di kalangan akademisi dan peneliti forensik.
Hingga hari ini, identitas Jack the Ripper tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Tidak seperti banyak pembunuh berantai lain yang akhirnya tertangkap atau diidentifikasi, sosok ini tetap tak tersentuh oleh hukum, meninggalkan jejak ketakutan yang terus hidup dalam sejarah kriminal. Banyak yang percaya bahwa dengan teknologi yang lebih maju, mungkin suatu hari nanti dunia akhirnya akan mengetahui siapa sebenarnya Jack the Ripper. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa misteri inilah yang membuat kasus ini tetap menjadi salah satu legenda kriminal terbesar dalam sejarah, sebuah teka-teki yang mungkin tidak seharusnya memiliki jawaban. Lebih dari sekadar pembunuhan Jack, The Ripper telah menjadi bagian dari budaya populer. Namanya terus digunakan dalam film, buku, dan teori konspirasi. Setiap kali ada perkembangan baru dalam kasus ini, perhatian dunia kembali tertuju pada gang-gang sempit di Whitechapel, tempat di mana bayangan pembunuh tanpa wajah ini masih menghantui sejarah kriminal. Apakah Jack the Ripper adalah seorang dokter, seorang bangsawan, atau seseorang yang tidak pernah dicurigai sama sekali? Hingga hari ini, jawabannya masih terkubur dalam catatan sejarah, menunggu untuk ditemukan, atau tetap menjadi misteri selamanya. Meskipun lebih dari 1 abad telah berlalu sejak Jack the Ripper meneror Whitechapel, kasus ini tetap menjadi salah satu misteri kriminal terbesar yang belum terpecahkan. Upaya untuk mengungkap identitasnya terus dilakukan, tidak hanya oleh polisi dan sejarawan, tetapi juga oleh para peneliti independen, penulis, dan bahkan detektif amatir yang terobsesi dengan teka-teki ini. Namun meskipun berbagai teori telah muncul, tidak ada satupun yang bisa dibuktikan secara pasti. Salah satu alasan mengapa Jack the Ripper begitu sulit diidentifikasi adalah minimnya bukti yang bisa diuji dengan metode modern. Pada masa itu, metode investigasi masih sangat terbatas dan banyak bukti yang kini dianggap penting, seperti sidik jari atau DNA, tidak dikumpulkan dengan baik. Bukti forensik yang tersedia saat ini, seperti kain syal yang ditemukan di dekat salah satu korban, masih menjadi bahan perdebatan apakah benar-benar berasal dari lokasi kejadian atau hanya menjadi bagian dari mitos yang berkembang di sekitar kasus ini. Selain itu, keberadaan Jack the Ripper sebagai figur kriminal juga telah menjadi bagian dari budaya populer yang membuat kasus ini semakin sulit dipisahkan dari spekulasi dan sensasi. Seiring berjalannya waktu, banyak detail yang telah berubah atau ditambahkan dalam narasi mengenai pembunuh ini, membuat sulit untuk membedakan mana fakta yang akurat dan mana yang hanya teori belaka. Beberapa laporan saksi mata yang diberikan pada saat itu juga sering kali bertentangan, sehingga semakin menyulitkan penyelidikan. Banyak teori yang mencoba menjelaskan mengapa Jack the Ripper tiba-tiba berhenti membunuh setelah serangkaian pembunuhan brutal yang ia lakukan. Salah satu kemungkinan adalah bahwa ia meninggal atau ditangkap karena kejahatan lain tanpa diketahui sebagai pembunuh Whitechapel. Beberapa teori lain menyatakan bahwa ia mungkin telah pindah ke negara lain dan melanjutkan aksinya di tempat yang berbeda, tetapi tidak ada bukti yang bisa mengonfirmasi hipotesis ini. Ada juga yang percaya bahwa ia sebenarnya seseorang dengan kekuasaan dan pengaruh, sehingga identitasnya sengaja ditutupi oleh pihak tertentu. Terlepas dari semua teori yang berkembang, satu hal yang pasti, Jack the Ripper telah meninggalkan jejak ketakutan yang masih terasa hingga saat ini. Meskipun kasusnya telah menjadi bagian dari sejarah, rasa penasaran terhadap identitasnya tetap hidup. Setiap kali ada perkembangan baru dalam analisis forensik atau dokumen lama yang ditemukan, dunia kembali menaruh perhatian pada sosok misterius yang menghantui Whitechapel pada akhir abad ke-19. Sejarah kriminal penuh dengan pembunuh berantai yang akhirnya tertangkap dan diadili, tetapi Jack the Ripper tetap menjadi pengecualian. Ia bukan hanya sekadar seorang pembunuh, tetapi juga simbol dari misteri yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Apakah ia seorang dokter, seorang bangsawan, atau seseorang yang tak pernah dicurigai? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin telah hilang bersama waktu, terkubur dalam sejarah yang tak bisa diakses lagi. Mungkin di masa depan, dengan teknologi yang lebih canggih, atau ditemukannya dokumen baru yang selama ini tersembunyi, identitas Jack the Ripper akhirnya bisa terungkap. Namun, hingga saat itu tiba, ia akan tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam dunia kriminal, sosok tanpa wajah yang terus menghantui lorong-lorong Whitechapel dalam bayang-bayang sejarah.